Halo semuanya, kami dari Sangga Dahlia. Saya Naila Sofiasti, kelas 10 IPA 1 sebagai pimpinan Sangga. Halo, saya Putri Nur Fadila, kelas 10 IPA 1 sebagai wakil pimpinan Sangga. Halo, nama saya Zadida Labibah Kauflah dari kelas 10 IPA 3. Halo, perkenalkan nama saya Kania Prayanti Saragi. Saya dari kelas X-MIPA 1. Saya Salsabila Jasmine Mulyono dari 10 IPA 3. Halo, nama saya Kesha Nur Rahmania dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Titis Atika dari kelas 10 IPA 3. Halo, saya Salmaha Isafira dari 10 IPA 1. Nama Nugra Syaraini dari kelas 10 IPA 3. Saya Salsabila Nur Hanifah dari kelas 10 IPA 1. Halo, saya Salima Nuraisal Mustanir dari 10 IPA 3. Saya Sofia Azhara dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Umi Putri Madiani dari kelas 10 IPA 3. Halo, saya Sintia Salata Behaki dari kelas 10 IPA 1. Nama saya Vanessa Sagita Putri dari kelas 10 IPA 3. Halo, perkenalkan nama saya Wardaina Salsabila dari kelas 10 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Zaki Alhayah dari kelas 10 IPA 1. Apa sih pramuka itu? Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16-20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21-25 tahun. Kelompok anggota yang lainnya yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pamong saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Apa itu Gerakan Pramuka? Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari praja, muda, karana, yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka menjadi anggota yang satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, dan dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Selain itu juga memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Anggota Gerakan Pramuka terdiri dari anggota muda dan anggota dewasa. Anggota muda adalah serta didik Gerakan Pramuka yang dibagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya, yang pertama adalah golongan siaga, yaitu anggota yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun. Yang kedua ada golongan penggalang, yaitu anggota yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Selanjutnya adalah golongan penegak, yaitu anggota yang berusia 16 sampai dengan 20 tahun. Dan yang terakhir adalah golongan pandega, yaitu anggota yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Anggota yang berusia 21 tahun ke atas berstatus sebagai anggota dewasa. Anggota dewasa terdiri atas tenaga pendidik yang terdiri atas pembina pramuka, pelatih pembina, pembantu pembina, instruktur saka, dan pamong saka. Fungsionaris terdiri atas ketua dan andalan kuartir, ranting sampai dengan nasional, staf kuartir, ranting sama dengan nasional, majelis pembimbing, gugus depan sampai dengan nasional,
pimpinan Saka, cabang sampai dengan nasional, dan anggota gugus Dharma. Gerakan Pramuka Indonesia memiliki 17.103.793 anggota per 2011 yang menjadikan Gerakan Pramuka sebagai organisasi kepaduan terbesar di dunia. Saya akan menjelaskan tentang lagu kepramukaan. Mutahar, salah satu pejuang pengubah lagu dan pokok pramuka, menciptakan sebuah ilmu bagi gerakan pramuka. Lagu itu berjudul Himne Pramuka. Himne Pramuka menjadi lagu yang selalu dinyanyikan dalam upacara-upacara yang dilaksanakan dalam gerakan pramuka. Syair lagu Himne Pramuka adalah Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Moto Gerakan Pramuka merupakan bagian terpadu dari proses pendidikan untuk mengingatkan setiap anggota pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Moto Gerakan Pramuka adalah Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Moto ini wajib dihayati dan selalu diingat agar anggota pramuka tidak lepas dari upaya merealisasikan satya dan mengamalkan dharma di seluruh kehidupan. Untuk meningkatkan kebanggaan dan kekompakan dalam satuan pramuka, selain wajib menggunakan moto Gerakan Pramuka, dimungkinkan satuan membuat moto satuan. Pengaruh moto bagi peserta didik yaitu menanamkan rasa percaya diri, semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara, rasa bangga sebagai pramuka, memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdian, serta siap mengamalkan satya dan dharma pramuka. Prinsip dasar adalah asas paling mendasar yang menjadi dasar dalam berpikir dan bertindak. Kepramukaan adalah proses pendidikan luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang yang dilakukan di alam terbuka dengan sasaran akhir pembentukan watak. Prinsip dasar kepramukaan merupakan seperangkat jiwa dan tata nilai atau normal hidup yang dimiliki seorang pramuka dalam bertingkah laku dan perbuatannya sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, individu dan anggota masyarakat. Prinsip dasar kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan pendidikan kepramukaan dengan pendidikan lainnya. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya adalah fungsi prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama adalah norma hidup anggota gerakan pramuka. Norma hidup setiap anggota gerakan pramuka yang ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik atau anggota yang akan dididik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan secara inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, serta tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang kedua adalah landasan kode etik gerakan pramuka. Seperti yang kita tahu, kode etik di dalam gerakan pramuka ada dua, yakni janji atau trisatya dan pedoman atau dasa dharma. Metode adalah suatu cara atau teknik untuk mempermudah tercapainya tujuan kegiatan. Metode kepramukaan dilakukan dengan cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif, yaitu melalui
Yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok. Yang keempat, kegiatan menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah antara putra dan putri. Dan yang terakhir adalah kiasan dasar. Penerapan metode kepramukaan dalam suatu kegiatan harus dilaksanakan terpadu dengan prinsip dasar kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan ciri khas pendidikan dalam gerakan pramuka. Kode kehormatan gerakan pramuka. Kode kehormatan gerakan pramuka adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak, budi pekerti yang tersimpan dalam hati seorang akibat karena seorang tersebut tahu akan harga dirinya. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota pramuka yang merupakan ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka terdiri atas 1. Satya Pramuka, yang merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi anggota persyaratannya. Yang kedua adalah Dharma Pramuka, adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti luhur, juga sebagai landasan gerakan pramuka untuk mencapai pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka manunggal di masyarakat, bersikap demokratif, saling menghormati, memiliki rasa kebersamaan, dan gotong royong. Kode kehormatan gerakan pramuka untuk masing-masing golongan usia itu berbeda-beda, disesuaikan dengan perkembangan jasmani dan rohani masing-masing golongan anggota gerakan pramuka. Kode kehormatan pramuka siaga yaitu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Dwi Satya artinya 2 janji dan Dwi Dharma artinya 2 kewajiban. Bunyi dari Dwi Satya adalah sebagai berikut. Dwi Satya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga. 2. Setiap hari berbuat kebaikan. Sedangkan bunyi dari Dwi Dharma adalah sebagai berikut. Dwi Dharma. 1. Siaga itu berbakti kepada ayah dan ibundanya. 2. Siaga itu berani dan tidak putus asa. Sedangkan kode kehormatan pramuka penggalang, penegak, pandega, dan anggota dewasa yaitu Trisatya dan Dasadharma. Trisatya artinya 3 janji dan Dasadharma artinya 10 kewajiban. Bunyi dari Trisatya adalah sebagai berikut. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Sedangkan bunyi dari Dasadharma adalah sebagai berikut. Dasadharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu ya teman-teman. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.